Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la yuradul al-qada illa doa, bahwasanya tidak ada yang menolak takdir itu kecuali doa. Ketika Ustadz atau para dosen kami menjelaskan bagaimana maksudnya, bukannya semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi takdir itu ada beberapa macam. Ada takdir yang pertama di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ada takdir ketika tadi di rahim ditentukan. Ada takdir yang ditentukan dalam tahunan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, qadar di sini maksudnya di situ kadarnya malam yang ditakdirkan. Intinya dalam 1 tahun ke depan di situ diatur takdir. Nah, jadi ulama mengatakan bahwasanya di Lauhil Mahfuz itu tertulis. Walaupun ulama berbeda pendapat juga dalam hal ini. Seperti dikatakan bahwasanya man arada ayyubsata fi rizqihi wa an yunshi'a fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, maka apa amalannya ikhwah? Menyambung silaturahmi atau silaturahim. Nah, bagaimana dengan sudah ditentukan takdir sebelumnya bahwasanya tapi kenapa bisa ditambahkan? Di sini ulama beda pendapat bahwasanya yang dimaksud dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya itu secara zahir. Umurnya memang bertambah. Mungkin dari 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Itu pendapat yang pertama, rezekinya ditambahkan. Ada yang mengatakan bahwasanya itu sudah tidak bisa dirubah, sudah paten. Terus apa maksudnya ditambahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya dan ditambahkan umurnya? Yang dimaksud adalah keberkahannya. Dia mungkin melakukan suatu amalan dan akhirnya seakan-akan dia masih hidup setelah itu. Seperti dia menulis buku, dia membuat sesuatu seperti membangun masjid, amal jariahnya. Nah, terus gimana? Ulama mengatakan bahwasanya kalau ini satu pendapat ya. Kalau dia melakukan silaturahmi di situ di Lauhul Mahfuz ditulis, dia akan ditambah umurnya. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak ditambahkan umurnya. Nah, ini jawaban dari ustadz kami waktu masih kuliah. Bahwasanya gimana menyikapi takdir? Nah, begitu bahwasanya kita yakin bahwasanya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa maka takdirnya akan menjadi begini. Kalau tidak berdoa maka takdirnya akan menjadi begini dan itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Wallahu taala a'lam bishawab. Waktu dianjurkan untuk berdoa dan berdoa itu adalah silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Bahwasanya Allah sungguh bahkan marah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa. Padahal Allah mengatakan, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Nah, berarti Allah itu dekat dengan kita. Bagaimana dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada permintaannya saya kabulkan. Mungkin kita punya proposal sama Pak Bupati, Pak Camat, tapi susah karena tidak ada link ke sana. Artinya kita tidak dekat dengan mereka. Tapi kalau kita dekat, mudah, tembus terus, laptop terus proyeknya. Nah, ini Allah katakan kita dekat. Allah itu maha dekat. Bagaimana kedekatannya? Semua yang kita inginkan itu dikabulkan dengan syarat-syarat tadi seperti jangan makan yang haram, jangan minum yang haram, jangan pakai yang haram. Karena ini sebab tertolaknya doa. Dan jangan juga terburu-buru. Dipaksa Allah, ya Allah kasihkan jodoh, seharusnya dia. Tidak mau kalau bukan dia. Kalau bukan dia, bagaimana supaya bisa dia? Jadi kayak dipaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa walaupun dikasih langsung, ditunda dulu atau diganti yang lebih baik, kemudian atau disimpan di akhirat nanti. Nah, waktu-waktu yang mustajab salah satunya adalah yanzilu tabaraka rabbuna wa ta'ala fi thulutsayil lail.
Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Nah, dan mengatakan man yad'uni astajibulah, man yakfiruni astaghfirullah, man yas'aluni fa'utiyasulah. Nah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turun pada sepertiga malam. Nah, jadi sepertiga malam itu adalah perfect time. Waktu yang paling bagus, waktu paling bagus beribadah, waktu paling bagus menghafal, waktu paling bagus berzikir. Waktu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan waktu mustajab doa. Rasulullah mengibaratkan ketika orang, ikhwah di sini banyak yang lumana ya. Orang berdoa di sepertiga malam terakhir seperti melesatnya anak panah tanpa rintangan. Nah, di situ sepertiga malam, tapi susah juga bangunnya di situ. Perjuangannya juga besar. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Dan termasuk juga diantaranya adalah antara azan dan iqamah. Dalam hadis disebutkan Allah malu tidak menjawab doa-doa orang antara azan dan iqamah. Termasuk ketika turun hujan, termasuk ketika dalam keadaan safar, karena safar itu adalah qit'atun minal adza, bagian dari kesusahan. Nah, ini mungkin ikhwati fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, dan semoga kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Berkumpulnya kita di sini bersabar mengharap ridha Allah. Insyaallah dengan izin Allah dan dengan taufik dari Allah kita akan dikumpulkan juga di atas nipan-nipan di surga yang indah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.